Singapura tidak punya minyak, tidak punya batu bara, tidak punya hutan, tidak punya sawah yang luas. Air minum saja mereka beli dari Malaysia. Tapi PDB per kapita Singapura lebih dari 80.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Indonesia punya segalanya. Minyak, batu bara, emas, nikel, hutan tropis terluas ketiga di dunia. Lautan yang penuh ikan, tapi PDB per kapita Indonesia baru sekitar 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Ada yang tidak beres. Dan pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Video ini akan membahas secara jujur, tapi tetap berdasarkan data dan riset tentang akar masalah kemiskinan struktural di Indonesia. Bukan menyalahkan siapapun secara personal, tapi melihat sistemnya. Dalam ilmu ekonomi ada istilah yang disebut Dutch disease atau penyakit Belanda. Ini adalah fenomena di mana sebuah negara yang kaya sumber daya alam justru pertumbuhan ekonominya melambat dibandingkan negara yang miskin SDA. Mengapa bisa begitu? Karena ketika sebuah negara punya minyak atau batu bara, ada kecenderungan untuk bergantung pada ekspor komoditas tersebut. Sektor lain seperti manufaktur dan pertanian jadi terabaikan. Akibatnya, ketika harga komoditas turun, ekonomi negara ikut jatuh. Ini yang terjadi pada Indonesia di era 1980-an dan 1990-an ketika harga minyak dunia ambruk dan perekonomian kita terpukul keras. Selain itu, kekayaan alam yang besar juga menciptakan apa yang disebut resource curse atau kutukan sumber daya alam. Bukan karena sumber dayanya yang jahat, tapi karena pengelolaannya yang lemah dan rentan terhadap korupsi. Para peneliti dari EMITE dan Harvard, seperti Daron Acemoglu dan James Robinson, dalam bukunya Why Nations Fail, berargumen bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak ditentukan oleh sumber daya alamnya, tapi oleh kualitas institusi atau kelembagaannya. Negara yang sukses adalah negara yang memiliki institusi inklusif, di mana hak milik dihormati, kontrak ditegakkan, dan semua orang punya akses ke peluang ekonomi. Sebaliknya, negara yang miskin cenderung memiliki institusi ekstraktif di mana kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit, sementara mayoritas rakyat hanya jadi penonton. Di Indonesia, tantangan kita adalah birokrasi yang berbelit-belit, perizinan yang rumit, dan ketidakpastian hukum. World Bank dalam laporan Doing Business mencatat bahwa untuk memulai usaha di Indonesia dibutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Bandingkan dengan Singapura yang hanya butuh beberapa hari. Akibatnya, investasi asing malas masuk ke sektor produktif. Modal lebih suka masuk ke sektor ekstraktif seperti tambang atau ke instrumen keuangan jangka pendek. Pekerjaan formal yang layak pun sulit tercipta. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan akses. Pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh mereka yang tinggal di kota besar. Fasilitas kesehatan yang memadai juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Infrastruktur di Papua, NTT, dan Kalimantan masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia Timur masih 2 kali lipat dibandingkan rata-rata nasional. Ini bukan karena orang di sana malas. Ini karena negara belum hadir secara merata. Selain itu, sistem perpajakan kita masih belum optimal. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 10-11%, jauh di bawah rata-rata negara G20 yang mencapai 15% lebih. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi terbatas. Pajak yang rendah juga berarti negara tidak punya cukup dana untuk memberikan jaring pengaman sosial yang memadai bagi warganya yang paling miskin. Lalu,
Apa solusinya? Apakah Indonesia selamanya akan menjadi negara miskin? Tentu tidak. Kita punya modal yang luar biasa. Bonus demografi. Mayoritas penduduk kita masih muda dan produktif. Pasar domestik yang besar dengan 280 juta penduduk. Dan sumber daya alam yang melimpah. Yang dibutuhkan adalah 3 hal. Pertama, reformasi birokrasi yang serius. Perizinan yang sederhana, transparan, dan cepat. Kedua, penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu. Ketiga, investasi besar-besaran di sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah tertinggal. Perubahan tidak akan terjadi dalam satu malam. Tapi kalau kita bicara tentang akar masalahnya, setidaknya kita tahu kemana arah perbaikannya. Indonesia punya segalanya untuk menjadi negara kaya. Yang kurang bukan sumber dayanya, tapi pengelolaannya. Dan pengelolaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pejabat, tapi juga kita sebagai warga negara yang kritis dan berpartisipasi. Terima kasih sudah menonton. Kalau menurutmu ada faktor lain yang membuat Indonesia miskin, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.